Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Pagi ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ayat 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. 4. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat. Amin. Untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi ini ialah iman yang besar. Iman yang besar terambil dari ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Iman sebesar ini yang dimiliki oleh seorang perwira yang bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Dia adalah perwira tentara Roma. Ia orang asing. Ia bukan bangsa pilihan karena dia bukan orang Israel. Tetapi satu hal yang kita baca di ayat ini, Yesus Tuhan kita itu heran kepada perwira ini. Ia bukan orang Israel, tetapi memiliki iman yang besar
yang walaupun sebagai bangsa pilihan di antara orang Israel tidak pernah dijumpai iman sebesar yang dimiliki oleh perwira itu. Sehingga Yesus heran. Yesus kagum kepada perwira ini. Luar biasa perwira ini. Memiliki iman yang besar. Hidup ini selalu ada persoalan, ada tantangan, ada rintangan, ada masalah. Itulah hidup. Sama seperti perwira tadi. Dia menghadapi masalah. Bukan masalah pekerjaannya, ketentaraannya. Tetapi dia menghadapi satu masalah dengan hambanya yang sedang sakit. Tentu saudara juga punya masalah di hari-hari ini. Saudara punya persoalan, saya juga punya masalah, punya persoalan. Tapi persoalan yang kita hadapi akan bisa diatasi, akan bisa diselesaikan dengan iman yang besar seperti yang dimiliki oleh perwira di Kapernaum ini. Perwira di Kapernaum ini menghadapi persoalan penyakit yang dialami oleh hambanya itu dengan iman yang besar. Dan iman yang besar itu kita butuhkan. Dibutuhkan oleh setiap orang percaya. Saudara, saya, kita semua menghadapi masalah. Lah kita bisa menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, menang atas masalah hanya dengan iman. Iman yang besar yang dimiliki oleh perwira ini membuat Yesus heran dan terkagum-kagum. Tentu, betapa senangnya Yesus, Tuhan kita, kalau mendapati iman jemaat Tuhan di GSJ Bethlehem adalah iman yang besar, seperti yang dimiliki oleh perwira di Kapernaum ini. Sebesar apa iman yang dimiliki oleh perwira di Kapernaum ini? Bukankah dalam firman Tuhan, dalam Injil Lukas juga dinyatakan dalam Injil Lukas 17 ayat 6. Tuhan Yesus juga menyatakan di sana, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ternyata yang dimaksud iman yang besar itu berarti bukan sebesar gunung imannya, tapi iman itu walaupun sebesar biji sesawi. Biji sawi itu sangat kecil, saudara mungkin pernah lihat biji-biji sawi. Biji sawi, mungkin wijen aja dah, biji wijen itu pun masih terlalu besar kalau dibandingkan biji sawi. Taruhlah sebesar biji wijen itu saja yang kecil itu, atau biji cabai aja, itu pun sebenarnya kalau dibandingkan dengan biji sawi jauh lebih kecil biji sesawi. Biji sesawi yang begitu kecil, kalau iman sebesar biji sesawi yang begitu kecil, punya kuasa yang dahsyat, punya kuasa yang besar. Tuhan Yesus katakan dalam Injil Lukas 17 ayat 6, engkau bisa berkata kepada pohon ara, terbantun, tercabutlah, lalu tertanamlah di dalam laut. Maka itu akan terjadi. Tuhan terheran-heran dan kagum terhadap iman yang dimiliki oleh perwira di Kapernaum itu. Dikatakan iman sebesar ini. Saudara, dari pembacaan tadi kita bisa belajar beberapa hal
Kenapa Yesus sampai kagum, terheran-heran dengan iman yang dimiliki oleh perwira di Kapernaum ini? Kita belajar ini supaya kita juga, ya, bagaimana seharusnya kita menghidupi iman kita, supaya Tuhan Yesus kagum juga kepada kita. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari iman yang dimiliki oleh perwira ini sehingga membuat Yesus heran. Yang pertama di dalam ayat yang kedua. Ayat kedua pasal 7 tadi. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Di sini kita belajar dari ayat ini bahwa iman besar yang membuat Yesus kagum, heran dengan perwira di Kapernaum ini, karena di dalam iman yang dimiliki oleh perwira itu adalah iman yang di dalamnya ada kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada sesamanya. Ini seorang perwira militer, punya hamba. Kalau zaman sekarang, ya, staf rumah tangga, asisten rumah tangga. Sebelum ada pemakaian istilah asisten rumah tangga, lebih kasar lagi, pembantu rumah tangga. Bisa dibayangkan ya, seorang perwira militer punya asisten rumah tangga yang sedang sakit. Tetapi perwira ini tidak cuek, tidak membiarkan keadaan asisten rumah tangganya yang sedang sakit. Tetapi dikatakan dia berusaha, berupaya supaya hambanya itu bisa sembuh. Dikalimatkan dalam ayat 2 tadi, seorang hamba yang sangat dihargainya. Seorang perwira punya kedudukan tinggi dalam militer, tetapi menghargai asisten keluarganya, menghargai bawahannya. Ini sangat jarang terjadi. Alkitab ini yang mencatat. Ia dengan redaksinya seorang hamba yang sangat dihargainya. Bagaimana seorang perwira tinggi satu kemiliteran bisa menghargai seorang hambanya? Bahkan dikatakan sangat menghargai. Tentu penghargaan yang dimiliki oleh perwira ini didorong oleh rasa kasih di dalam dirinya. Ini tidak bisa dibuat-buat. Ada banyak pejabat, ada banyak orang yang merasa punya kedudukan tinggi terhadap bawahannya. Bahasanya itu kasar, cara ngomongnya kasar, memerintahnya kasar. Kalau ada masalah, ada sakit yang dialami oleh bawahannya, dibiarin saja. Tetapi perwira ini sangat menghargai karena didorong rasa kasih dalam dirinya. Tidak mungkin perwira ini menghargai hambanya dan berupaya mencari cara untuk mengobati dan menyembuhkan hambanya kalau tidak didorong oleh rasa kasih yang ada dalam diri perwira ini. Iman sang perwira ini bukan iman yang kosong, tapi iman yang memiliki kasih di dalamnya. Firman Tuhan katakan, jika aku bisa berkata-kata dengan bahasa malaikat, tapi
kalau tidak ada kasih, seperti gong, seperti gemerincingnya suara tabuhan. Sekalipun aku punya iman yang bisa memindahkan gunung, demikian kitab Korintus menyatakan. Tetapi kalau tidak punya kasih, punya iman bisa memindahkan gunung. Punya iman bisa berkata kepada pohon ara, tercabutlah dan tertanam di laut, maka akan terjadi. Walaupun punya iman sebesar itu, kalau tidak punya kasih, itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Jadi iman yang dimiliki perwira di Kapernaum ini terhadap hambanya, itu dimotivasi, didorong, dipenuhi oleh rasa kasih yang sedemikian besar, sehingga menghargai keberadaan hambanya. Ada orang juga yang mengaku sebagai orang Kristen, mengaku beriman, tapi hidupnya tanpa kasih. Dan sekali lagi, walaupun orang mengaku beriman dan bahkan bisa dengan imannya itu memindahkan gunung, kalau tidak punya kasih, itu omong kosong. Dan Yesus Tuhan kita itu heran terhadap perwira ini, karena imannya yang besar itu memang dipenuhi dengan kasih terhadap sesamanya. Dalam kitab Galatia, surat Galatia 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai satu arti. Ya. Bagian akhirnya, ya, hanya iman yang bekerja oleh kasih itu yang memiliki arti. Ini konteksnya memang masalah bagaimana orang Yahudi yang sudah percaya Tuhan Yesus itu apakah tetap mengikuti aturan-aturan agamawinya, termasuk dalam hal ini sunat dan waktu-waktu tertentu. Tuhan berfirman melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kalau toh mengikuti aturan-aturan agamawi, tapi kalau tidak punya kasih, itu tidak ada artinya. Maka kalau orang berkata aku punya iman, iman itu harus dipenuhi dengan kasih kepada sesamanya, kasih kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan Indonesia sehari-hari, Galatia 5 pasal 5 ayat 6b tadi, itu artinya begini, yang penting hanyalah percaya kepada Kristus Yesus dan itu nyata dalam kasih kepada orang lain. Jadi iman kita kepada Yesus Kristus itu hanya berarti ketika kita punya kasih di dalam diri kita. Atau dengan kata lain, iman yang benar, iman yang asli, itu harus dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan dan sesamanya. Orang yang beriman pasti mengasihi sesamanya. Orang yang beriman tidak menyakiti sesamanya, tetapi mengasihi. Orang beriman itu menguasai diri, menahan diri. Orang beriman tidak menguasai orang lain dan mengekang orang lain. Orang beriman itu menahan diri dari setiap godaan. Orang beriman itu tidak menghalang-halangi orang lain atau mengekang orang lain. Tapi iman sejati itu akan mengekang diri sendiri dari segala nafsu. Seperti perwira tinggi ini, dia punya iman yang membuat Yesus kagum karena dalam imannya itu dipenuhi dengan kasih yang luar biasa. Orang beriman
itu dipenuhi kasih. Dan bukti kasih itu adalah menghargai, menghormati sesamanya. Kalau ada orang yang mengaku beriman, tidak memiliki kasih, tidak menghargai sesamanya, tidak mengampuni sesamanya, berarti orang itu tidak punya kasih. Dan itulah yang dialami oleh perwira. Walaupun dia pejabat tinggi, punya otoritas, punya kekuasaan, sangat dihormati dan dihargai oleh bawahannya dan banyak orang, tetapi imannya adalah iman yang asli, iman yang dipenuhi dengan kasih. Sehingga walaupun yang sakit itu bawahannya, hambanya, tetapi karena dia memiliki iman yang benar, imannya itu dipenuhi dengan kasih, walaupun hambanya sakit, dia sangat menghargai, menghormati, dan mengupayakan kesembuhannya. Inilah yang membuat Tuhan Yesus heran dan kagum. Hal selanjutnya, iman yang dimiliki perwira ini membuat Yesus heran dan kagum. Itu ada dalam ayat 4 dan 5. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Sebab ia mengasihi bangsa, meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah, perwira ini, yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Iman yang sejati, iman yang dikagumi Tuhan Yesus, yang pertama adalah iman yang penuh kasih. Yang kedua adalah iman yang peduli dengan pekerjaan Tuhan. Iman yang peduli dengan pekerjaan Tuhan. Perwira, walaupun dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, dia termasuk bisa dikatakan perwiranya penjajah di Israel. Tetapi rupanya perwira ini mendukung penuh pembangunan Bait Allah. Disokong, ditopang, bahkan dengan kalimat yang begitu luar biasa dari para tua-tua Yahudi itu, dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Rumah ibadah yang dibangun oleh bangsa Yahudi ditanggung oleh perwira ini. Dari mana? Dari penghasilannya, dari gajinya. Walaupun dia orang asing, bukan orang Israel, tetapi peduli dengan pekerjaan Tuhan untuk membangun Bait Allah. Iman sejati yang membuat Tuhan kagum selain dipenuhi kasih, iman itu harus peduli dengan pekerjaan Tuhan. Tidak ada orang yang beriman itu cuek, masa bodoh melihat pekerjaan Tuhan. Mungkin perwira ini bisa menyumbang sepenuhnya, mendukung sepenuhnya biaya pembangunan Bait Suci. Tapi dalam konteks kekinian, konteks saat ini, mungkin tidak selalu harus berupa uang untuk membantu pekerjaan Tuhan. Bisa berupa uang dalam menyokong pekerjaan Tuhan. Bisa dengan doa menyokong pekerjaan Tuhan. Bisa dengan tenaga, talenta yang dimiliki untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Perwira ini mendukung sepenuhnya, menopang sepenuhnya, menanggung sepenuhnya pembangunan Bait Allah. Karena dimotori, karena digerakkan oleh iman yang sejati, iman yang besar. Sampai Tuhan Yesus kagum.
Ini sekaligus menjadi tempat atau alat bagi kita untuk melihat apakah imanku termasuk iman yang besar, iman yang dikagumi oleh Tuhan seperti imannya perwira tadi. Mengasihi sesama dan peduli dengan pekerjaan Tuhan. Kepedulian terhadap pekerjaan Tuhan bisa berupa menanggung dari dana, membantu pekerjaan Tuhan melalui daya, tenaga, membantu pekerjaan Tuhan melalui doa. Itu yang dilakukan oleh perwira. Pekerjaan Tuhan secara fisik membangun bait Allah didukung, ditopang sepenuhnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita orang-orang Kristen di zaman ini yang mengaku sebagai umat pilihan Tuhan? Apakah kita peduli dengan pekerjaan Tuhan? Kalau peduli, puji Tuhan, lanjutkan. Tetapi jika kita belum atau masih kurang peduli dengan pekerjaan Tuhan, ayo kita belajar dari perwira ini. Kita sama-sama orang asing, bukan orang asli orang Israel. Sama dengan perwira tadi, dia bukan orang Israel. Dia non-Yahudi, tapi memiliki iman yang besar sehingga membuat Yesus kagum dan heran. Saudara dan saya bukan asli Israel. Tetapi kalau saudara dan saya memiliki iman yang besar, yang peduli dengan pekerjaan Tuhan, itu membuat kagum Tuhan Yesus, membuat heran Tuhan Yesus, membuat bangga Tuhan Yesus. Walaupun di jemaat yang kecil, Bethlehem, GEJ Bethlehem, tetapi peduli dengan pekerjaan Tuhan dan imannya penuh dengan kasih satu dengan yang lain. Walaupun kadang-kadang kasih kita pun ditolak atau tidak dihargai, itu urusan lain, tetapi Tuhan mengajar kita melalui iman yang dimiliki oleh perwira tadi. Iman yang sejati, iman yang besar, itu dipenuhi kasih. Iman yang besar itu peduli dengan pekerjaan Tuhan. Secara rohani juga, iman yang besar selalu dimunculkan dengan peduli dengan pembangunan bait Allah secara rohani. Setia dalam persekutuan, setia dalam ibadah. Itu adalah bait Allah. Membangun bait Allah secara rohani. Persekutuan orang-orang yang diselamatkan. Di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku hadir di situ. Dua, 3, 4, 5, 6, 10, 30, 50 orang berhimpun dalam nama Tuhan, beribadah bersama-sama dengan, maka Tuhan hadir di dalamnya, menjadi bait Allah secara rohani. Itulah persekutuan orang kudus, itulah gereja yang kudus dan am. Kita ini gereja lokal yang secara rohani Tuhan izinkan dibentuk, dibuat persekutuan ibadah. Supaya apa? Ayo, orang-orang yang memiliki iman yang sejati, supaya peduli dengan pembangunan bait Allah secara rohani. Supaya orang-orang yang punya iman peduli dengan pembangunan persekutuan bersama ini sebagai rumah Allah. Supaya kita tidak membiasakan diri, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi mari kita lakukan semakin giat. Semakin antusias, semakin giat di dalam beribadah, di dalam bersekutu, membangun bait Allah secara rohani. Adalah ciri orang yang memiliki iman yang besar. Iman yang besar itu tidak berhenti, tapi iman yang besar itu dinamis, bertumbuh, berkembang, berakar, berbuah. Di
dipenuhi kasih dan peduli dengan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang berupa fisik maupun rohani selalu dipedulikan, selalu diperhatikan. Itu iman yang dimiliki oleh perwira tadi. Yang ketiga, iman perwira tadi membuat Yesus kagum. Karena iman yang dimiliki oleh perwira itu percaya kepada otoritas Tuhan. Percaya kepada kuasa Tuhan yang ampuh, yang hebat. Kuasa Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Ayat berapa itu? Ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Lukas 7 tadi. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Perhatikan dalam kalimat ini. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Garis bawahi. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu dilanjutkan ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Iman yang benar, iman yang besar, percaya kepada kuasa Tuhan yang penuh keajaiban. Percaya kepada otoritas Tuhan. Percaya kepada kuasa Tuhan yang dahsyat. Itu ditandai dengan apa? Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Perwira ini hanya minta sepotong saja dari firman Tuhan. Sepatah kata firman-Nya Tuhan Yesus. Bukan firman yang panjang dan lebar, tetapi sepatah kata dari perkataan Yesus. Sudah lebih daripada cukup untuk bisa menyembuhkan hambanya. Hamba ini bisa sembuh pada akhirnya melalui iman perwira tadi. Firman Tuhan walaupun hanya sepotong, kalau kita mempercayainya, mengimaninya seperti perwira tadi, sepotong kalimat firman Tuhan itu akan punya kuasa yang dahsyat. Sepatah kata yang penuh kuasa. Iman yang besar, percaya kepada kuasa Tuhan melalui firman-Nya. Iman yang besar, tidak meragukan, tidak menyaksikan firman Tuhan. Iman yang besar selalu percaya kepada kuasa firman Tuhan. Menghargai firman Tuhan, menghormati firman Tuhan, percaya penuh bahwa firman Tuhan itu punya kuasa yang dahsyat. Kuasa firman yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kuasa firman yang memelihara langit, bumi serta isinya. Kuasa firman yang begitu dahsyat. Kalau kita ingat Tuhan Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun, waktu puasa 40 hari, 40 malam.
Setiap kali setan mencobai dengan firman, dibalas dengan firman. Firman yang disampaikan Yesus penuh kuasa sampai iblis mundur. Iblis kalah. Tidak berhasil mencobai Tuhan Yesus. Apapun persoalanmu, apapun pencobaanmu, apapun bebanmu, persoalanmu, masalahmu, percayalah kepada firman Tuhan yang hidup. Karena firman Tuhan yang hidup itu ketika sudah keluar dari mulut Allah, tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan dibatalkan dan tidak akan kembali dengan sia-sia tanpa hasil. Dan ketika kita mengimani seperti perwira tadi, mengimani, mempercayai kuasa firman Tuhan, walaupun sepatah kata firman Tuhan, itu punya kuasa yang dahsyat. Di dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 13 serba 13 ya. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada firman atau perintah Tuhan akan menerima balasan. Balasan bagi orang yang mentaati firman Allah adalah upah yang dari Tuhan, berkat Tuhan. Tetapi orang yang meremehkan firman, orang yang tidak menghargai, tidak menghormati firman, akan mendapatkan akibat hukuman. Atau orang yang tidak percaya firman tidak akan mendapatkan apa-apa dari kuasa firman. Perwira tadi begitu besar imannya kepada perkataan, kepada firman-Nya Tuhan Yesus, untuk bisa menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Sepatah kata saja cukup untuk bisa menyembuhkan hambaku. Iman seperti ini harus kita miliki, saudara. Memegang teguh firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, karena firman Tuhan itu penuh kuasa. Sekarang apa persoalanmu hari-hari ini, saudara? Berapa banyak persoalanmu hari ini? Berapa banyak masalahmu hari ini? Coba dalam hati sebutkan masalahmu yang saat ini kau hadapi itu apa? Yang punya pulpen coba ditulis masalahnya apa? Yang tidak bawa pulpen coba diketik di HP-nya masing-masing, masalahmu apa? Mengenai sakit penyakit kah? Mengenai utang piutang kah? Mengenai pekerjaan kah? Mengenai usaha kah? Mengenai tentang masa depan kah? Apa persoalanmu hari ini? Coba dituliskan, coba diketik di HP-mu. Itu baru satu masalah ya, saudara. Belum kalau punya dua masalah. Belum kalau punya tiga masalah. Satu masalah saja kalau memenuhi pikiran. Satu masalah loh ya. Itu kalau memenuhi pikiranmu, jadi stres, saudara. Bener nggak? Satu masalah kalau memenuhi pikiran jadi stres. Satu masalah kalau memenuhi hati jadi sesak di dada. Sesak di dada itu bisa kemana-mana, saudara. Bisa ke lambung, bisa asam lambung, bisa jantungan, sakit jantung. Itu satu masalah kalau memenuhi
di hati kita. Memenuhi pikiran, jadi stres, memenuhi hati, jadi sesak, jadi jantungan, jadi emah, jadi asam lambung. Satu masalah kalau selalu di depan mata kita akan membuat gelap jalanmu, saudara. Satu masalah kalau selalu dikalungkan di leher akan membuat hidupmu bungkuk, saudara. Orang yang punya masalah kan selalu begini, saudara. Membuat begini. Satu masalah kalau mengikat kakimu, langkahmu tidak akan panjang. Tidak akan bebas bergerak. Itu baru satu masalah. Belum kalau dua masalah. Satu masalah di kepala, satu masalah di hati, satu masalah di leher, sampai bungkuk, satu masalah di kaki, tidak bisa melangkah ke sana kemari. Jadi apa, saudara, kalau begitu? Tapi berapapun masalahmu hari ini, saat ini kita mendengar satu iman yang besar yang dimiliki oleh perwira itu, hendaknya kita miliki juga. Sepatah kata firman Tuhan itu penuh kuasa. Apapun persoalan kita hari ini, Pak Slamet juga punya masalah. Genggam masalahmu di genggaman. Berikan pada Tuhan, Tuhan ini masalahku kuangkat kepadamu, dan aku percaya firman-Mu penuh kuasa, ya dan amin, sanggup membuat aku menang atas masalah. Terpujilah nama Tuhan, saudara. Pagi ini kita mendengar satu iman yang membuat Tuhan Yesus kagum. Salah satunya karena imannya itu percaya kepada kuasa firman yang tidak terbatas. Kita serba terbatas sebagai manusia. Kita ada masalah, kita ada persoalan. Sebab itu milikilah iman yang besar untuk mengandalkan firman Tuhan. Saudara, setiap firman yang saya bagikan setiap hari itu, ya, sebenarnya hasil perenungan, bacaan setiap hari yang menguatkan saya untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Saya bagikan kepada siapapun. Hanya ayat itu penekanannya di huruf tebal, huruf besar, ditekankan di situ. Semoga harapan saya, semoga itu menjadi rema bagi setiap yang membaca firman Tuhan itu. Karena saya sadar sepenuhnya bahwa kekuatan kita, orang yang beriman itu terletak kepada firman Tuhan, mempercayai otoritas firman. Saya tidak ambil pusing dengan orang yang berkata, ayatisme. Saudara, hidup kita itu karena firman loh, saudara. Orang Israel bisa hidup, bisa bertahan, bisa menang di padang gurun sampai masuk Kanaan itu karena firman. Langit dan bumi itu ada karena firman, dipelihara Tuhan karena firman Tuhan. Anak muda yang mati di kota Nain di perikop selanjutnya itu bisa hidup karena firman Tuhan. Dan ini hamba perwira ini bisa sembuh karena apa? Karena firman Tuhan yang dipercayai oleh perwira itu. Katakan saja ya Tuhan Yesus, sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Hari ini percayalah kepada firman Tuhan yang diperkatakan Tuhan. Pegang firman Tuhan. Setan berusaha menjauhkan kita dari firman Tuhan. Dengan berbagai cara kita dijauhkan dari firman Tuhan. Karena setan tahu firman itu punya kuasa yang hebat, punya kuasa yang ajaib. Sebab itu, pegang firman Tuhan, percayailah firman Tuhan. Percaya kepada otoritas firman, kekuasaan firman, keajaiban firman. Hari ini masalahmu, sampaikan kepada Tuhan. Perlu ditulis, tulislah masalahmu itu. Dan perkatakan, dalam nama Yesus,
Seperti imannya perwira tadi, sepatah kata penuh kuasa. Sepatah kata firman Tuhan penuh kuasa. Imanilah. Ada seorang hamba Tuhan membangun satu gereja dengan keuangan yang sangat-sangat sedikit, tidak masuk akal. Dihitung sekitar 300 sekian juta, mendekati 400 juta untuk membangunnya saja. Belum kontrak tanahnya 8 are, karena harus diambil semua, tidak boleh separuh. 15 tahun membangunnya, hampir 400 juta. Jemaatnya belum banyak, tapi bisa jadi. Dia katakan, Tuhan, dia hitung di kalkulator, di HP, dia sampaikan kepada Tuhan, ini Tuhan jumlahnya untuk membangun. Dan kuasa firman, kuasa iman yang mempercayai firman Tuhan, itu bisa terjadi. Saudara dan saya juga punya iman yang sama, punya Tuhan yang sama. Apapun persoalanmu, masalah keuangan kah, masalah nota yang tagihan kah, masalah kesehatan kah, ayo kita belajar dari perwira ini. Miliki iman yang besar. Iman yang besar itu penuh kasih. Iman yang besar itu peduli dengan pekerjaan Tuhan. Iman yang besar itu percaya kepada kuasa firman.